kalau nakal nanti cabut giginya. Itu salah satu yang bikin anak jadi trauma di image yang ada di anak. Kalau buat salah atau apa ke dokter gigi itu jadi suatu hal yang menakutkan. Padahal sebenarnya kan cuma dilihat doang pakai kaca misalkan. Cabut giginya pakai benang, ternyata giginya emang belum goyang dan nggak kecabut. Makin takut ngeliat urusan sama gigi. Apalagi mau bilang mau goyangin gigi, mau nyebut, makin takut. Selamat datang di podcast Sahabat Indrajana bersama aku Dasya dan Dokter Prawira Setia Dharma nih dari dokter gigi ya dok ya. Ya. Nah, kita bakalan membahas mengenai perawatan gigi anak dan akibatnya tuh kalau misalnya kita tuh sebagai orang tua nih mencabut gigi tuh anak tuh menggunakan benang. Nah, kita bakal mengupas tuntas nih menarik banget buat mungkin kalian juga nih sahabat-sahabat Indrajana yang mungkin relate bakalan tahu dan tips-tipsnya tuh bisa mungkin mencabutan gigi dengan benang tuh sehat atau enggak. Nah, kita bakal mengupas tuntas di sini bersama dengan Dokter Prawira. Nah, Dok, aku mau nanya nih mengenai pencabutan gigi anak. Apa aman mencabut gigi anak menggunakan benang? Aman-aman aja saja selama gigi cabutnya bener goyang ya. Kalau gigi masih nggak kenapa-napa dicabut pakai benang ya buat apa kan ya? Dan itu sebenarnya mau bilang aman, ya aman, karena itu kan biasa orang tua pengennya kalau udah giginya goyang langsung copot aja, dan nggak lama-lama biasa anak-anak tuh takut kalau giginya digoyangin, takut, jadi orang tua maunya instan, diikat aja giginya pakai benang baru dicopotin seperti yang cara yang biasa pada tahu ya. Tapi ada resiko nggak sih kok kalau misalnya mencabut gigi tuh menggunakan benang tuh di rumah? Ya pasti ada. Serta kalau nariknya bukan giginya belum terlalu goyang, itu kan jadi yang ada malah nggak copot giginya takutnya kan kalau pakai benang, karena kadang-kadang giginya tuh kita nggak tahu goyangnya tuh udah goyang banget atau enggak. Pertama masalahnya kalau nggak goyang, nggak berhasil, yang ada anak makin trauma, makin ketakutan kan kalau bilang soal gigi sakit gitu, kayak makin takut. Kalau kapan sih dok waktu yang kayak tepat banget nih buat membawa anak tuh kasusnya ke dokter gigi? Ini sebenarnya sih kalau dibilang kalau soal bukannya nyabutnya ke dokter gigi paling aman itu dari kecil banget sih. Biasanya kalau kayak sekolah-sekolah tuh ada yang kayak dokter gigi datang ke sekolah dari umur 3 atau 4 ya sebabnya. Itu jadi kayak lebih baik sih, jadi anak jadi kenal, oh nih dokter gigi seperti ini, meriksa gigi, ada belajar nyikat bareng, apa pokoknya pengenalan dari situ. Jadi membangun supaya anak nggak takut kalau ke dokter gigi. Tapi kalau bahas lagi untuk pencabutan tadi ya itunya ya, buat cabut ke dokter gigi kapan? Itu biasanya umur, kadang-kadang anak gigi goyang tuh nggak nentu. Ada yang umur 5 atau 6 atau yang 7 juga baru goyang ada. Ya paling yang penting diperiksa berkala aja. Dari kecil pun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Dicek, oh giginya keadaannya gimana gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak anak tuh trauma gitu dok, maksudnya ke dokter gigi tuh karena faktor orang tua juga atau gimana tuh biasanya? Takut dokter gigi, ya Kan salah biasanya satu. kan anak kan suka takut ya dok ke dokter gigi tuh ya. Datang juga langsung takut ya. Biasanya itu banyak faktor yang bikin anak jadi takut, entah ke dokter gigi atau enggak, kita bahasnya luas sedikit, ada suster atau dokter umum. Iya, itu faktornya banyak. Ada faktor dari orang tua yang nakut-nakutin. Biasanya kan yang sering tuh orang tuanya yang gimana ya, nakut-nakutin, kayak misalkan kalau nakal nanti cabut giginya. Itu salah satu yang bikin anak jadi trauma di image yang ada di anak. Kalau buat salah atau apa ke dokter gigi itu jadi suatu hal yang menakutkan. Padahal sebenarnya kan cuma dilihat doang pakai kaca misalkan. Tuh, atau enggak faktor ada, ya itu bilang bisa juga trauma kejadian misalkan ya aku bahas lagi, cabut giginya pakai benang, ternyata giginya emang belum goyang dan nggak kecabut. Makin takut ngeliat urusan sama gigi. Apalagi mau bilang mau goyangin gigi, mau nyebut, makin takut. Itu aku bilang sih benang sih nggak apa-apa, tapi takutnya kalau lagi nggak kecabut itu yang jadi trauma sih. Berarti masih aman dong ya dok ya kalau menggunakan benang ya? Aman selama giginya goyang, dan kalau kecabut ya oke, nggak apa-apa, kalau nggak ya itu trauma, takut juga sih. Tetap aman selama giginya goyang ya dok ya? Apa bisa nggak sih dok, maksudnya setelah pencabutan gigi itu kita baru bawa anaknya itu ke dokter gigi gitu? Bisa, tapi lebih baik sih pas giginya emang bilang kelihatannya goyang, lebih baik ke dokter gigi aja. Jadi kita lebih tahu apakah giginya itu benar memang sudah harus cabut atau belum. Kadang-kadang ada yang belum waktunya udah goyang, tapi nyata benih gigi tetapnya belum keluar, kan nggak bagus, nggak bahaya juga buat ke depan, nanti nggak ada ruang buat gigi tetapnya. Makanya itu emang
Sebenarnya sih kalau pencabutan saya lebih menyarankan datang ke klinik untuk dicek dulu, benar nggak udah waktunya untuk cabut belum. Gitu. Kapan sih dok misalnya tahu anak itu harus dicabut giginya atau kapan gitu? Taunya tuh kapan sih gitu waktunya? Kalau yang paling awal kan biasa gigi anak yang perlu dicabut itu yang di bawah, yang depan. Nah itu biasa, nah aku bilang kadang-kadang anak-anak tuh beda-beda, aku udah ngadepin umur 5-7 kira-kira itu goyang, kira-kira ya. Jadi misalkan anak A umur 5, tiba-tiba kok anak saya yang anak B umur 7 baru goyang. Nggak apa-apa, umurnya kadang-kadang beda-beda. Nah itu range-nya kisaran nomor segitu. Dan itu biasanya ciri khas yang bilang udah harus cabut kalau giginya pertama udah goyang. Ya kan dari waktunya, jadi biasanya gigi tetapnya udah mulai tumbuh. Tuh, atau biasa sih yang udah goyang atau yang biasa giginya jadi numpuk. Jadi ini gigi susunya, terus di belakangnya udah ada gigi tetap. Nah itu harus cabut, kalau nggak berantakan nanti. Oh, takutnya berantakan ya dok ya. Kalau tips nih dari dokter nih untuk mungkin sahabat Indayana, mungkin juga orang tua di luar sana nih mengenai kalau bisa lagi bingung anaknya tuh udah gigi udah mau goyang-goyang gitu. Nah harus kayak gimana sih dok? Tips-tipsnya boleh nggak dibagi-bagi nih ke kita nih? Oke. Kalau tipsnya paling ya aku bilang dari yang awal tadi, kontrol berkala aja nggak apa-apa walaupun masih kecil umur 3 atau 4 datang aja nggak apa-apa ke klinik. Jadi kita cek, kita bisa datakan persis oh giginya keadaannya gimana, entah goyang atau lubang atau apa bisa kita data. Nanti kalau ada waktunya goyang kan kita juga bisa pantau oh umur segini udah mulai goyang jadi kita bisa urutin giginya nanti emang ada urutannya yang nanti besok apa yang sekarang yang depan nanti lama-lama kan makin ada urutannya ke belakang atau kemana biar kita di klinik dokter gigi bisa pantau. Jadi ada prosesnya juga ya dok Ada ya? prosesnya. Kalau menurut dokter nih dari pembicaraan kita tadi nih mengenai gigi yang pada anak nih yang apa yang harus dicabut itu, apa sih kesimpulannya nih dari topik kita bagian ini? Simpulannya, kalau cabut gigi pakai benang sebenarnya aman walaupun saya juga bilang hati-hati juga karena kalau cabut pakai benang kadang-kadang kan ada persentase gagalnya pasti ada lah ya kalau nggak cabut takutnya anak jadi trauma kalau nggak cabut yang ada makin sakit sebabnya di situ. Jadi sebaiknya kalau untuk pencabutan datang ke klinik aja. Nanti dokter giginya bantu lihat apakah nih memang udah goyang atau nggak. Kalau memang susah goyangnya kan bisa dibantu sama dokter gigi untuk pencabutannya. Lebih aman juga, nggak bikin anak trauma juga kan jadinya. Tuh. Berarti banyak juga ya dok tips-tipsnya ya dok ya. Nah sahabat Indayana, sekarang aku sama dokter Prawira nih mau pamit undur diri dan terima kasih juga udah mau mendengarkan podcast aku dan dokter Prawira. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian mau konsultasi juga bisa nih langsung ke nomor WhatsApp di bawah sini. Nah, aku Tasya dan Dokter Prawira pamit undur diri nih. Dan semoga juga tips-tips dari kita juga bermanfaat juga ya dok buat penonton-penonton sahabat Indrajana juga nih. Yuk. Salam sehat, salam Indrajana. Bye.